Halo guys, perkenalkan nama saya Layan Sutul Ain dengan nomor NIM 09155802220118 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Sidrap. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tindakan pidana korupsi dalam perundang-undangan. Langsung saja, A. Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi perhatian utama di banyak negara di seluruh dunia. Sejarah pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil untuk mengatasi korupsi dan memperbaiki sistem tata kelola yang buruk. Kemudian B. Latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. Lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi bisa dikaitkan dengan upaya pemerintah dan masyarakat untuk melawan dan mencegah tindak korupsi yang merajalela. Korupsi merupakan perbuatan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan merugikan kepentingan umum. Delik korupsi dalam perundang-undangan merupakan ketentuan hukum yang dirumuskan untuk mengkriminalisasi tindak korupsi dan memberikan sanksi hukum yang tegas bagi pelakunya. Latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi meliputi 1. Meningkatnya kepedulian terhadap tindak korupsi. 2. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas. 3. Tekanan internasional. 4. Kegagalan penegakan hukum yang efektif. Selanjutnya C. Delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 CO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan undang-undang, kita dapat membedakan 30 perbuatan yang masuk kategori sebagai delik korupsi. 30 perbuatan korupsi itu diatur dalam 13 pasal. Untuk mempermudah pemahaman, penjelasan atas delik-delik korupsi dalam undang-undang dilakukan berdasarkan perumusan delik sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, yaitu delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dan delik korupsi yang ditarik dari KUHP baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Namun, tidak semua delik korupsi di dalam undang-undang yang akan dijelaskan di sini, tetapi beberapa perbuatan korupsi yang utama dan umum saja termasuk mengenai gratifikasi yang belum banyak dipahami oleh masyarakat. Yang terakhir D. Gratifikasi. 1. Gratifikasi hanya ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima suatu pemberian. Pemberian itu akan dianggap sebagai seuap apabila dapat dibuktikan bahwa diberikan berhubung dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sifat pidana gratifikasi akan hapus dengan dilaporkannya penerima gratifikasi itu oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. Pada prinsipnya gratifikasi adalah pemberian biasa dari seseorang kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam praktek, pemberian seperti ini kerap dijadikan modus untuk membina hubungan baik dengan pejabat sehingga dalam hal seseorang tersangkut suatu masalah yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, kepentingan orang itu sudah terlindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan sedikit tentang tindakan pidana korupsi dalam perundang-undangan. Sekian dari saya, terima kasih.